berkaitan dengan kan setiap kepala sekolah, terutama pemimpin sekolah, biasanya kan dihadapkan pada keputusan-keputusan yang kadang dilema Pak ya, kayak gitu. Nah yang saya ingin tanyakan yang pertama Pak, apakah Bapak pernah mengalami keputusan yang menurut Bapak itu dilema Pak? Oh gitu ya Pak. Iya. Berkaitan dengan apa namanya itu peraturan sekolah ya Pak ya, menggunakan batik sekolah untuk seragam sekolah, misalnya pada hari Rabu kondisi di sekolah dengan sebagian besar siswa mempunyai kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga ada beberapa anak yang sampai kelas 11 bahkan kelas 12 itu masih belum mempunyai seragam sekolah batik tersebut. Nah dalam hal tersebut, kasus tersebut merupakan dilema etika, bukan moral, karena tidak ada pelanggaran hukum terkait dengan kasus tersebut. Oh, jadi menurut Bapak itu dilema etika Pak ya? Iya, dilema etika. Antara mengizinkan dan tidak Pak ya. Kemudian selama ini Bapak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Dalam menjalankan keputusan di sekolah, saya sebagai kepala sekolah itu melibatkan Wakasek dan juga Dewan Guru. Jadi koordinasi dulu dengan Ya, Wakasek dan Dewan Guru Pak ya. Iya. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak selama ini jalankan Pak? Ya, langkah yang saya ambil itu pertama saya mengadakan rapat manajemen dengan para Wakasek, kemudian rapat besar dengan Dewan Guru sebelum mengambil keputusan. Oh, jadi diadakan rapat Ya, dulu Pak ya? Ya. Iya. Kemudian selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika itu seperti apa Pak? Nah, hal yang efektif yaitu dengan mendengar pendapat Wakasek dan Dewan Guru, kemudian melihat kondisi lingkungan sekitar itu akan lebih efektif. Oh, jadi tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar Ya, begitu Pak ya. Oke Pak ya. Kemudian hal-hal Bu Reni. Alhamdulillah Pak. Ya. Terima kasih Pak Jubiar atas waktunya untuk kami mewawancarai Bapak berkaitan dengan
pengambilan keputusan. Biasanya kan seorang kepala sekolah pasti dihadapkan dengan situasi pengambilan keputusan, Pak ya, Iya, ya. di mana ada dilema-dilema di situ. Pertanyaan saya yang pertama, Bapak, apakah Bapak pernah mengalami pengambilan keputusan yang agak dilema di situ, Pak? Ya, terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya, ini luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah yang mengambil kebijakan, tentu di suatu kesempatan pasti ada keputusan-keputusan itu yang memang dilematis untuk seorang kepala sekolah. Bagaimana mengambil keputusan itu sehingga keputusan yang kita ambil itu bijak. Jadi tentu mungkin pasti akan dialami semua sekolah tentang dilematis saat mengambil keputusan. Misalkan bagaimana di satu sisi misalkan kita mintakan disiplin, ada guru kita yang memang misalkan sebagai seorang guru di satu sisi dia misalkan punya permasalahan pribadi, izin keluarga dan lain-lain. Di satu sisi kebutuhan sekolah menuntut untuk bereksis. Nah, inilah kadang-kadang bagaimana kelas harus bijak sehingga kedua-duanya bisa berjalan seiring sejalan, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa memfasilitasi, bisa memberikan kesejukan semua kedua belah pihak. Itulah dilema-dilema yang sering kita alami sebagai seorang kepala sekolah. Oh ya, seperti itu Pak ya. Jadi yang terpenting dua-duanya jalan Pak ya, seiring sejalan dan tidak melanggar hukum tentunya Pak betul, ya. Betul. Kemudian Pak Jum, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu jika ada dua keputusan yang sama-sama benar kayak gitu? Iya. Sebagai seorang pimpinan, saat kita diberikan keputusan yang sama-sama dianggap itu keputusan itu benar, sama-sama bagus, sama-sama baik, tentu kita harus memilah dan kita sudah mulai mengkalkulasi, menghitung-hitung mana keputusan yang bisa berefek positifnya lebih tinggi dibandingkan efek-efeknya negatifnya. Sehingga kalau keputusan ini sama, tentu sebagai sekolah akan mulai membuat paling tidak pemeringkatan, mungkin bagaimana keputusan apa kira-kira yang paling layak, paling bijak untuk ditindaklanjuti. Keputusan mana yang paling terbaik? Tentu pasti ada yang baik, ada yang lebih baik dari yang terbaik yang ada itu. Seperti itu. Tetap yang terbaik Pak. Iya, keputusan yang terbaik lah yang kita ambil gitu. Kemudian prosedur Bapak mengambil keputusan seperti apa Pak? Apakah pernah melibatkan wakil